Program dialog khusus JTV Kediri tentang Pilkada serentak di 2020. Dan di segmen awal tadi telah kita bincangkan terkait dengan bagaimana partai politik dan paslon dan terakhir munculnya kolom kosong yang ada di Kabupaten Kediri. Fenomena ini menarik Pak Erjik terkait dengan calon tunggal itu, dan dianggap calon tunggal itu menang dengan mudah, tapi pengalaman kan sudah jelas di Makassar pun calon tunggal bisa menang, dan terakhir itu kalau nggak salah kan bumbung kosong maksudnya, ya, yang menang. Kalau bumbung kosong yang menang itu sampai hari ini pun gegernya nggak selesai di Makassar. Lembaga surveinya sekarang digugat misalkan, karena yang daerah itu sekarang pilkada lagi untuk menentukan kepala daerahnya. Nah, ini menurut analisis jenengan terkait dengan anggapan bahwa kolom kosong itu mudah untuk menang itu, terus Pak Erjik. Saya kira memang ini kan belum final ya. Jadi masih perlu kerja keras, masih perlu sosialisasi ke masyarakat tentang program-programnya Mas Dito, sang calon ini. Jadi masih perlu kerja keras. Finishingnya akan tetap nanti di hasil perhitungan. Jadi termasuk cita-cita Mas Dito yang dituangkan di dalam visi misinya itu kan perlu. Artinya sosialisasi mungkin masih dibatas juga partai-partai atau saya sudah melihat sih sebenarnya sampai ke desa-desa sudah. Oke. Kalau ke bumbung kosong Pak Rahmat, sebenarnya ini jalur koordinasinya gimana? Misalkan ada terorganisir atau hanya paguyuban patembayan atau gimana jalur kolom kosong ini? Sesungguhnya kalau bicara kolom kosong itu secara real harusnya sulit untuk menang. Oh gitu ya. Kenapa? Kalau calon itu kan jelas siapa yang diperjuangkan. Ya. Barangnya jelas yang ditawarkan, kemudian yang diperjuangkan ada. Ya. Nah, bumbung kosong itu berbeda. Ya. Nah, justru di sini menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang memang tidak setuju dengan calon tunggal. Gitu ya. Itu yang kemudian mereka itu dari berbagai elemen yang berbeda, karena memiliki tujuan yang sama, tidak menginginkan calon tunggal itu bisa memenangkan pilkada, mereka menyatu. Kolektif. Jadi berkolaborasi, menganggap calon tunggal itu sebagai common enemy, gitu. Musuh bersama. Karena terutama dari pihak-pihak kemarin yang misalnya ikut running untuk menjadi calon dan kemudian gagal, ini kemudian bisa merasa terakomodir apa yang diinginkan itu menjadi satu di dalam gerakan bumbung kosong itu. Namun demikian begini, bukan berarti bahwa bumbung kosong itu kemudian menjadi lemah. Ya, karena sudah ada satu contoh real di Makassar tadi yang sempat disebut bahwa bumbung kosong ternyata bisa menang. Nah, tentu di sini harus ada upaya untuk koordinasi, pengorganisasian dan sebagainya. Kalau saya amati selama ini gerakan bumbung kosong itu sudah cukup banyak, tapi sporadis. Ya, elemen ini membuat gerakan, yang lainnya juga gerakan secara terpisah, ya, parsial satu sama lain, dan itu lumayan membuat dinamika. Tetapi belum bisa menjadi tolak ukur bahwa ini kekuatan dari bumbung kosong. Namun demikian jangan lupa, ketika energi mereka yang terpisah-pisah itu nanti bisa disatukan, ini bukan tidak mungkin target yang dipatok oleh calon Mas Dito yang tadi 80% itu bisa korat karit. Ya, saya pakai bahasa itu Pak Erji. Artinya
hitungan 80% itu menurut saya hanya statistik di atas kertas, ya. Bahwa partai-partai itu walaupun mendukung semua kepada Mas Dito, tidak menjadi satu jaminan pada saat tanggal 9 Desember nanti bisa all out memenangkan Mas Dito. Iya. Kita ingatlah bagaimana perjuangan dari teman-teman caleg. Ya. Jadi kursi 50 itu sesungguhnya kalau saya melihat itu perjuangan pribadi-pribadi caleg. Bukan Penjenengan tadi sudah sempat menyinggung 50 caleg yang bisa duduk di dewan. Jadi sesungguhnya ini menunjukkan personality dari anggota dewan itu yang bisa mengumpulkan kursi itu. Masalahnya, ya, anggota dewan itu persoalannya sekarang, apakah antara anggota dewan dengan parpol ini betul-betul klik apa yang direkomendir oleh partai politik itu mesti didukung oleh anggota dewan itu. Satu. Kedua, apakah nanti caleg itu mampu mengulang kembali meraup suara yang sama untuk Mas Dito? Karena ya maaf, tentu perjuangan terhadap diri sendiri akan berbeda dengan memperjuangkan orang lain. Terus ini, Mas Ardi. Saya tadi hanya mencontohkan salah satu contoh, unsurnya adalah 50 dewan. Ya kan? Tapi di lapangan, timnya itu macam-macam. Oh gitu. Ya, kita lihat bannernya ada Laskar Badik, ya itu kan salah satu. Belum lagi para purnawirawan nasionalis Soekarnois ini juga ada, cuman begini, tentu tidak semua yang saya tahu saya bongkar di sini Pak Rahmat. Betul. Jadi tapi ini masukan dari Pak Rahmat ya. Kita lebih kerja keras lagi kan begitu. Mas Ardi. Jadi kalau melihatnya, kalau dari sisi Pak Rahmat tadi kan sudah disampaikan bahwa ini ada kekuatan yang ketemu meskipun belum terorganisir dengan benar kan. Coblosannya kan masih 9 Desember, masih ada waktu 2 bulanan lah untuk, saya kira cukup kalau mensolidkan itu. Tapi kira-kira kalau panjenengan ini di luar konteks Kediri ya, karena sudah ada data valid 25 daerah calon tunggal. Nah ini kira-kira nanti ada funding nggak untuk kolom kosong itu? Misalkan, kalau yang menang berarti dibiayai oleh A, B, C, D, yang nggak biaya ya nggak bisa kan gitu. Menurut jenengan, prediksi ini jenengan selaku politisi yang sudah lama. Ini bicara di luar ya? Ya, di luar itu, di luar Kediri. Saya belum melihat ya. Belum ada tanda-tanda, artinya kolom kosong itu terorganisir atau belum terlihat. Kecuali incumbent-nya itu pendukung. Kecuali incumbent-nya masalahnya. Oke. Kalau ke Pak Rahmat, target politik kotak kosong itu sebenarnya apa? Kan ini kan kalau bahasanya teman-teman di tim pemenangan yang lain kan mesti ngomong bahwa kolom kosong itu kan merugikan negara nanti kalau misalkan ini, tapi ada jawabnya di PJ, di PLT dan sebagainya. Terus nilainya menggadaikan sekian waktu untuk PLT dan mengaktifkan secara sah, melegalkan secara sah bupati itu kira-kira plus minusnya terus bundi, milihnya terus bundi. Karena kalau bicara menyatukan pikiran semua orang kan tidak bisa kan kelihatan. Gimana Pak? Jadi begini, agak rumit juga ya. Tapi saya coba urai. Jadi fenomena bumbung kosong itu mungkin bagi pihak yang tidak setuju, dia akan melihat sebagai sebuah, bahasa Jawanya itu kemosproan, ya, sing diperjuang niki opo dan sebagainya. Tetapi saya justru melihat di sini
perjuangan dari Bumbung Kosong itu lebih mengarah kepada normatif. Jadi ide-ide dasar yang coba untuk ditegakkan. moral, Contohnya moral. ya ke arah moral, Iya. ke ide normatif, Iya. etika, ya, Etika. lebih mengarah ke sana. Yang tadi satu sudah sempat saya singgung, adanya perasaan terciderai. Iya, Ya, yang proses diproses. demokrasi ini terciderai, itu satu. Nah, maka target politiknya adalah bagaimana demokrasi itu jangan sampai diciderai. Caranya bagaimana? Ya dilawan. Yang menciderai itu dilawan. Gerakan Bumbung Kosong ini adalah dalam rangka untuk menegakkan demokrasi, Ya, oke. untuk menunjukkan bahwa rakyat itu masih berdaulat, bukan hanya partai yang berdaulat. Oke. Karena orang melihat sing iso ngusung calon mek partai. Partai. Iya. Dan partai kemudian, maaf ini dengan istilah mereka, saya kutip aja, partai dengan semena-mena menggunakan haknya untuk menetapkan satu calon. Iya. Padahal aspirasi masyarakat itu sangat beragam. Iya. Banyak Warna, bakal calon banyak yang warna. disodorkan. Putra daerah terbaik mereka disodorkan, tapi tidak satu pun diambil oleh partai. Oke. Jadi itu. Nggih. Jadi menarik sekali. Jadi bahwa sebenarnya masih ada sebuah idealisme dalam pilkada serentak di Kabupaten Kediri. Dialog khusus JTV akan kembali setelah yang satu ini.